Tidak Tin. Selamat pagi. Saya akan membahas tentang istilah Li dan Xin. Jadi orang Konghucu sering memisahkan dua aliran. Tadi seakan-akan dalam agama Konghucu itu ada dua aliran, yaitu Li dan Xin. Nah itu pengertiannya bagaimana? Nah, saya akan menjelaskan. Saya mulai dari apa yang ditulis oleh Xinzi. Menurut Xinzi pada zaman Tan Kuo, yaitu pada zaman Xinzi masih hidup, ya setelah Nabi Konghucu wafat, ya, zaman Lingzhu dan Xinzi itu zaman Tan Kuo. Nah, pada zaman itu orang-orang Konghucu itu tiap saat membaca Siking atau kitab Sanja dengan dilakukan, jadi ada diiringi dengan alat musik. Menurut Xinzi, alat musik yang dipakai yaitu ku atau tambur, cung atau lonceng, ya. Jadi apa namanya, besi itu dipukul gitu menjadi lonceng, ya. Kemudian yang ketiga yaitu mui, kayu yang dilubangi dibentuk seperti ikan, itu mui. Sekarang di kelenteng masih banyak. Mui itu adalah menggambarkan manusia. Di dalam Icing dikatakan Cince sejang buci. Jadi manusia cince itu membina diri tanpa berhenti. Nah, itu digambarkan ikan. Ikan itu kan meskipun tidur matanya tetap terbuka. Itu menggambarkan seorang cince itu selalu waspada, selalu sadar. Nah ini tambur itu menggambarkan suara langit. Tung atau lonceng itu dari logam menggambarkan suara bumi, dan mui itu menggambarkan manusia, sumbernya manusia. Maka tiga alat musik itu dipakai untuk mengiringi pembacaan kitab Sanja. Nah, maka disebut dengan Nianjing atau Liam King. Itu kebiasaan orang Konghucu pada zaman Tan Kuo. Menurut apa yang ditulis oleh si Xinzi. Nah, tapi kemudian itu tidak berlanjut. Tapi saya akan membahas lebih lanjut tentang membaca King tadi atau Liam King. Apa tujuannya? Tujuannya adalah membersihkan jiwa. Jadi membaca King itu tujuannya membersihkan jiwa. Nabi Konghucu mengatakan bahwa kitab Sanja itu ada 300, ya, 300 kitab Sanja itu ada 300. Nah, kemudian hanya bisa disingkat menjadi satu kalimat, yaitu pikiran jangan sesat. Nah, jadi dengan membaca King itu tujuannya adalah supaya pikiran kita bersih, tidak sesat. Maka dibiasakan kitab Sanja itu sudah dibuat sedemikian rupa, kalimat-kalimatnya indah dan enak didengar. Maka kalau dilakukan menjadi tenang batin kita. Cuma sayang kemudian kitab Sanja ini tidak dibaca lagi karena orang-orang Konghucu lebih tertarik menjadi pejabat. Mereka tidak mempelajari lagi kitab Sanja untuk kepentingan
baca king atau liam king, tapi membaca kitab Sanja untuk kepentingan ujian untuk mendapatkan jabatan yang tinggi. Nah, jabatan yang tinggi yaitu Chuangyen, ujian Chuangyen. Kalau lulus Chuangyen dia berhak menjadi menteri. Jadi kalau yang paling rendah jabatan itu adalah menjadi kepala desa. Ya. Oleh karena itu orang-orang Konghucu kebanyakan ke sana, larinya kepingin menjadi pejabat. Namun masih ada sebagian kecil orang-orang Konghucu yang tetap memperhatikan ajaran spiritual dari Nabi Konghucu, yaitu ajaran spiritual yang dimaksud adalah belajar untuk membersihkan hati, ya. Jadi memelihara jiwa. Nah, mengapa demikian? Menurut orang-orang ini yang belajar spiritual, seperti yang diajarkan oleh Nabi Konghucu, bahwa manusia itu punya roh dan nyawa. Nah, kalau nyawa itu kaitannya sama badan. Tiap hari kita memelihara badan kita, yaitu dengan makan, minum, mandi, dan seterusnya. Supaya badan itu tetap bersih dan sehat. Tapi rohnya, jadi roh kita perbaiki, kita jaga dengan pikiran yang bersih, dengan ya kalau dulu liam king, kalau sekarang mungkin tidak liam king dengan cara yang lain, yaitu belajar ilmu-ilmu yang positif, yang berguna untuk kebaikan umat manusia. Maka Nabi Konghucu juga mengutip itu kata-kata Weda Tongtien. Weda Tongtien di sini adalah artinya orang harus berbuat kebajikan. Juga ada kalimat yang mengatakan di dalam kitab Tehak, orang setiap hari harus memperbarui diri. Jadi maksudnya berbuat kebajikan itu adalah cara untuk memperbaiki diri. Jadi dengan kata lain roh kita, roh manusia itu harus selalu dirawat, diperbaiki, diperbarui dengan cara berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan artinya menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ibaratnya kita memberi sepiring nasi kepada orang yang kelaparan, itu adalah kebajikan. Memberi segelas air kepada orang yang kehausan, ini adalah kebajikan. Dan kebajikan masih lebih banyak bisa kita lakukan. Dengan bekerja, dengan belajar ilmu pengetahuan, lalu kita bekerja mengabdi pada masyarakat di bidang kita masing-masing, itu adalah kebajikan. Seorang dokter tiap hari mengobati orang sakit, itulah kebajikan. Seorang pelayan toko tiap hari melayani pembeli, itulah kebajikan. Ya. Jadi setiap orang berbuat kebajikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pegawai bank, pegawai hotel, ya, pegawai pemerintah, itu semua adalah dalam rangka berbuat kebajikan setiap saat. Maka itulah yang disebut dengan setiap hari kita harus memperbaiki diri dengan cara berbuat kebajikan. Nah, berbuat kebajikan itu ibaratnya kita mengupdate roh kita. Kalau kita berbuat kebajikan, roh kita itu diupdate. Nah, manusia itu seperti komputer. Nah, komputer itu ada programnya. Ya. Programnya banyak, ada program AutoCAD, ada program Photoshop, ada Corel, dan sebagainya. Program-program itu harus diupdate. Kalau tidak diupdate, tidak bisa dipakai. Nah, tubuh kita juga sama.
kita juga punya organ-organ tubuh yang jumlahnya banyak, ada paru-paru, ada liver, ada pankreas, ada lambung, usus, dan itu semua punya fungsi pendiri dan supaya fungsinya baik itu programnya harus diperbaiki. Jadi kalau komputer itu ada programnya, organ-organ tubuh kita juga ada programnya. Maka kalau programnya rusak, organnya itu sakit. Itu dijelaskan oleh seorang profesor dokter dari Amerika, namanya Profesor Sa, yang menjelaskan bahwa organ-organ itu harus diupdate ya, setiap hari supaya badan kita tetap sehat. Ya. Jadi cara mengobati organ yang sakit yaitu dengan cara mengupdate programnya. Nah, di masyarakat Tiongkok ada satu ilmu namanya lingkung. Lingkung itu adalah semacam latihan untuk mengupdate organ-organ tubuh itu. Seperti yang ditulis oleh Profesor Sa di Amerika itu dalam bukunya The Power of Soul. Nah, cara mengupdate organ itu yaitu dengan password. Nah, passwordnya itu 3396815. Bacanya Sancan Ciuliu Pak Yaui. Nah, satu dibaca Pak Yaui 815. Nah, itu dibaca berulang-ulang. Yaitu dengan pertama biasa, kemudian semakin halus, semakin lama semakin cepat. Sansan Ciuliu Pak Yau, Sansan Ciuliu Pak Yau, Sansan Ciuliu Pak Yau. Itu diulang terus sekitar 5 menit. Ya. Pagi 5 menit, sore 5 menit, diulang-ulang tiap hari. Nah, itu password itu diucapkan. Nah, itu akan mengupdate organ-organ tubuh yang perlu diupdate ya, setiap hari ya. Itu harus diupdate supaya badan kita sehat. Nah, hal semacam ini termasuk ajaran spiritual karena yang dikaitkan dengan kesehatan rohani. Maka ini klub masuk dalam ilmu Xinjie. Kalau yang untuk ujian negara itu termasuk ilmu Lijie. Lijie itu yang katanya dengan akal, ya, dengan rasio. Xinjie itu dengan batin. Nah, Lijie dan Xinjie itu tetap berjalan. Lijie tetap berjalan. Orang Konghucu belajar ilmu untuk mendapatkan posisi di dalam masyarakat. Tapi yang belajar Lijie untuk mendalami spiritual. Antara lain seperti Profesor Sa itu tadi. Dan itu berjalan sampai sekarang. Cuma banyak orang-orang yang belajar Xinjie itu sering dianggap bukan oleh orang Konghucu sendiri, sering dianggap itu bukan Konghucu, ya, bukan Konghucu, bukan ajaran Konghucu. Nah, karena orang-orang Lijie kan tidak pernah memahami hal yang ajaran Xinjie, maka yang Lijie itu biasanya lebih dominan, lalu bisa mengatakan pada orang-orang yang belajar Xinjie ini bukan ajaran Konghucu, ya, tapi tidak masalah. Orang-orang Konghucu yang belajar Xinjie ini membuat komunitas sendiri, nah, sering membuat nama baru. Nah, inilah yang kita lihat. Tapi sebenarnya dalam ajaran Konghucu sendiri, Xinjie, Lijie itu ada. Dan itu pilihan masing-masing.
Masing-masing kalau mau mempelajari kedua-duanya juga tidak masalah, karena itu bebas ya. Ini satu pemahaman yang saya peroleh, mudah-mudahan bermanfaat ya, santai.